Selamat petang menjelang malam kepada semua saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Selamat beribadah pada hari Minggu ketiga terakhir dari khotbah serial tahap ke-75 ini. Tema percaya kepada Tuhan di masa sulit. Pelayan firman Pendeta Rufi Wane. Marilah kita awali ibadah ini dengan menyanyi dari Kidung Jemaat 242, Muliakan Allah Bapa. Marilah kita tabiskan ibadah ini. Dalam nama Bapa dan Anak dan Rohul Kudus. Nas pembimbing Yeremia 17 ayat 14. Sembuhkanlah aku ya Tuhan, maka aku akan sembuh. Selamatkanlah aku, maka aku akan selamat, sebab Engkaulah kepujianku. Terimalah salam. Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Tuhan kita menyertai engkau dan menyertaimu juga. Serahkan pada Tuhan seluruh jalanmu, kuatirmu semua ditanggung penuh, sedangkan angin lalu dituntun tangannya, pun jalan di depanmu, Tuhan mengaturnya. Ya Bapa yang rahmani, Kau sungguh mengenal yang baik bagi kami di dalam tiap hal. Setia Kau lakukan maksud-Mu yang tetap, terwujudlah semua sempurna dan lengkap. Doa pengakuan dosa. Marilah kita membawa diri kita dalam pengakuan di hadapan Tuhan yang suci dan kudus.
Pengakuan dosa kita ucapkan dari Mazmur pasal 6 ayat 1 sampai 5 silih ganti. Ya Tuhan, janganlah menghukum aku dalam murka-Mu, dan janganlah menghajar aku dalam kepanasan amarah-Mu. Kasihanilah aku, Tuhan, sebab aku merana. Sembuhkanlah aku, Tuhan, sebab tulang-tulangku gemetar. Dan jiwaku pun sangat terkejut. Tetapi Engkau, Tuhan, berapa lama lagi? Kembalilah pula, Tuhan, luputkanlah jiwaku, selamatkanlah aku oleh karena kasih setia-Mu. Di dalam Kristus Yesus penebus kami. Amin. Batu karang yang teguh, Kau tempatku berteduh, karena dosaku berat dan kuasanya menyesat. Oh, bersihkan diriku oleh darah lambung-Mu. Rock of Ages, slept for me. Let me hide myself in Thee. Let the water and the blood from Thy wounded side which flowed be of sin the double cure. Save from wrath and make me pure. Not the labors of my hands can fulfill Thy law's demands. Could my zeal no rest below? Could my tears forever flow? Oh, for sin could not atone. Thou must save, and Thou alone. Rasul Paulus menulis dalam surat Roma pasal 5 ayat 8 dan 9, akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa, lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Berdasarkan firman Tuhan ini, sebagai pelayan Yesus Kristus, kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku di dalam nama Bapa dan Anak dan Rohul Kudus. Syukur kepada Tuhan. Amin. Maukah dosamu dihapus bersih, besar dosanya darah Tuhan. Kau kan menang dari kuasa malam, ajaib kuasa darah Tuhan. Ada kuasa dalam darahnya, ada domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, darah anak domba Allah. Maukah engkau jadi abdi Yesus, besar kuasa-Nya, darah
Dengarkan perintah hidup baru dari kitab Keluaran pasal 15 ayat 26. Tuhan Allah berfirman, "Jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan apa yang benar di matanya dan memasang telingamu kepada perintah-perintahnya dan tetap mengikuti segala ketetapannya, maka aku tidak akan menimpakan kepadamu penyakit manapun, sebab aku Tuhanlah yang menyembuhkan engkau." Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam seluruh hidup dan kesaksian kita di dunia ini. Saudara-saudara sekalian, kita akan membaca kitab suci dan mendengarkan firman Allah dari kitab suci ini. Mari kita memohon tuntunan dan bimbingan Roh Kudus agar kita semua diterangi oleh Roh Tuhan dapat memahami firman Allah pada petang malam ini. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, pada khotbah serial yang terakhir di tahap ke-75, kami akan mendengarkan satu kesaksian dari Tuhan kami Yesus Kristus ketika berhadapan dengan orang sakit. Kami ingin mendengarkan bagaimana cara Tuhan memberikan satu kesembuhan dan bagaimana makna di dalam cerita itu bagi kehidupan spiritualitas kami menghadapi hari demi hari kami ke depan ini. Berbicaralah kepada kami Tuhan demi Kristus Yesus Tuhan kami. Amin. Mari kita menyambut firman Allah. Haleluya. Pembacaan Alkitab pada khotbah serial terakhir ini dari Kitab Perjanjian Baru, Injil Yohanes pasal 5 ayat 1 sampai 15. Penyembuhan pada hari Sabat di kolam Betesda. Sesudah itu ada hari raya orang Yahudi dan Yesus berangkat ke Yerusalem. Di Yerusalem, dekat pintu gerbang domba, ada sebuah kolam yang dalam bahasa Ibrani disebut Betesda. Ada 5 serambinya, dan di serambi-serambi itu berbaring sejumlah besar orang sakit, orang-orang buta, orang-orang timpang, dan orang-orang lumpuh yang menantikan goncangan air kolam itu. Sebab sewaktu-waktu turun malaikat Tuhan ke kolam itu dan menggoncangkan air itu, barang siapa yang terdahulu masuk ke dalamnya sesudah goncangan air itu menjadi sembuh, apapun juga penyakitnya. Di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ, dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, "Maukah engkau sembuh?"
Jawab orang sakit itu kepadanya, "Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang. Dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku." Kata Yesus kepadanya, "Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah." Dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu, lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan. Tetapi hari itu hari Sabat. Karena itu orang-orang Yahudi berkata kepada orang yang baru sembuh itu, "Hari ini hari Sabat dan tidak boleh engkau memikul tilammu." Akan tetapi ia menjawab mereka, "Orang yang telah menyembuhkan aku, Dia yang mengatakan kepadaku, 'Angkatlah tilammu dan berjalanlah.'" Mereka bertanya kepadanya, "Siapakah orang itu yang berkata kepadamu, 'Angkatlah tilammu dan berjalanlah'?" Tetapi orang yang baru sembuh itu tidak tahu siapa orang itu, sebab Yesus telah menghilang ke tengah-tengah orang banyak di tempat itu. Kemudian Yesus bertemu dengan dia dalam bait Allah, lalu berkata kepadanya, "Engkau telah sembuh, jangan berbuat dosa lagi, supaya padamu jangan terjadi yang lebih buruk." Orang itu keluar, lalu menceritakan kepada orang-orang Yahudi bahwa Yesuslah yang telah menyembuhkan dia. Demikian pembacaan kisah penyembuhan oleh Yesus Kristus. Hendaklah firman Allah diam dengan segala kekayaannya di dalam hatimu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Kepadamu puji-pujian, pada syukur dan segala kemuliaan, ya Bapa, Putra, Roh Kudus, sampai kekal abadi. Selamat sore saudara-saudara sekalian yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Shalom. 31 tahun yang silam, tahun 1989, sebelum mulai perkuliahan di seminari di Pasadena, California, mentor saya, pendeta saya sejak tahun 1963 di Pekanbaru, yaitu pendeta Jack Largent. Dia kembali ke USA tahun 1966 dan ketemu kembali dengan saya di California setelah 23 tahun terpisah. Ia memberikan kepada saya beberapa nasihat yang penting tentang hidup di Amerika, tentang belajar teologi di Amerika, di negeri Paman Sam ini. Salah satu nasihatnya ialah bahwa di negeri ini tempat yang baik untuk belajar pelbagai aliran spiritualisme. Hanya dia katakan kepada saya, perhatikan Rufi, kamu mesti bisa memilih dan memilah mana spiritualitas yang benar dan mana spiritualitas yang menyesatkan. Begitu nasihatnya. Nah, dalam konteks ini salah satu bahagian yang saya pelajari, saya dalami, yaitu saya berkali-kali
menyaksikan acara penyembuhan ilahi di televisi. Wah, luar biasa. Hebat sekali. Dan pinternya para penyembuh ilahi itu menggunakan ayat-ayat Alkitab dengan teologianya yang kedengaran sangat religius, menyatakan bahwa merekalah adalah alat kuasa dari karunia Tuhan. Mereka menjadikan orang-orang sakit khususnya sebagai mangsa pengumpulan uang. They prey upon those made vulnerable by the pain of illness. Itu biasanya dikatakan dalam bahasa Inggris atau dalam literatur yang saya baca tentang mereka. Mereka, para penyembuh ilahi itu, dengan terampil memakai apa yang dikatakan seni mengimbangkan, the art of balancing. Apa yang art balancing itu? Yaitu ia memberikan harapan-harapan, janji-janji, dan yang sebelah lagi menimbulkan rasa bersalah orang. Harus seimbang, kata mereka, agar dapat mengubah penderitaan menjadi keuntungan. Jangan terkecoh Anda. Ini tidak ada hubungannya dengan rasa belas kasihan, dengan compassion. Tidak ada hubungannya. Karena motivasinya duit, doi, doku, uang melulu. Itu motivasinya. Tidak ada yang lain. Malahan penyembuh ilahi dan timnya rela membayar orang-orang tertentu yang sudah dipilih supaya mengaku sakit. Orang-orang itu naik ke atas panggung dan dengan gerakan berlagak sakit, dengan menangis dan merintih-rintih di depan banyak orang, kemudian sang penyembuh berteriak, "Sembuhlah dalam nama Yesus." Tiba-tiba pesakitan itu jalan, loncat-loncat, bahkan berlari-lari kecil. Sampai suatu waktu terkuak sandiwara atau tonel yang mereka lakukan dari penyembuh ilahi yang berdusta dan mendustai banyak orang. Saya ingat dulu saya punya guru bahasa Inggris di SMA di Rumbai, Bapak Harun Al-Rashid, sudah meninggal. Ia mengatakan begini, ia seorang pendidik yang belajar di Amerika. You cannot fool all the people for all the time. Anda tidak bisa membohongi semua orang selamanya, tidak bisa. Suatu waktu akan terbuka, dinyatakan kebenarannya. Pengakuan iman yang kita ucapkan atau hayati tentang kesembuhan harus diiringi oleh fakta empiris. Dan fakta empiris itu terjadi melalui satu rentetan pemeriksaan medis yang dilakukan oleh para dokter ahli. Dan itu yang saya ceritakan minggu lalu, saya mengalaminya. Saya dikatakan oleh dokter ahli setelah melalui pemeriksaan bahwa benar Anda sakit ini. Dan kemudian
Selama 3 tahun lebih mereka mengadakan satu perawatan. Setelah itu saya berdoa supaya Tuhan memberikan kesembuhan. Setelah 13 tahun Tuhan memberikan kesembuhan, saya merasa pada waktu itu tidak ada serangan lagi. Saya kembali ke RSCM, ke Profesor Mahar Marjono, dan dia periksa kembali. Dia mengatakan, wah, sudah berbeda sekali sekarang. Nah, begitu. Mesti ada satu fakta empiris. Tidak bisa cuma keyakinan iman begitu saja. Fakta empiris di zaman Yesus dibuktikan dengan sembuhnya orang sakit itu, mata tercelik, lumpuh berdiri, tuli mendengar, pincang berjalan, yang mati bangkit. Itu fakta empiris. Pada masa Tuhan Yesus, mujizat terjadi berlimpah-limpah, khususnya mujizat penyembuhan. Di setiap kisah penyembuhan, Tuhan Yesus bertindak dengan cara dan pola yang selalu berubah. Dan itu adalah tanda kepribadian Tuhan Allah yang diberikan otoritasnya, artis Allah, kepada Yesus. Segala kuasa telah diberikan kepadaku, baik di sorga maupun di bumi. Dan itu diberikan hanya kepada Yesus. Mari kita telusuri bagaimana Tuhan Yesus menyembuhkan seorang lumpuh di kolam Bethesda. Ada beberapa keterangan awal yang perlu saudara dan saya ketahui. Pertama, penyembuhan ajaib ini tidak dicatat oleh penulis Injil lain. Tidak dicatat oleh Matius, Markus, dan Lukas, yang selalu menceritakan mujizat-mujizat Yesus yang diadakan di Galilea. Sedangkan Yohanes dalam Injilnya mencatat mujizat-mujizat Yesus yang diadakan di kota Yerusalem. Itu catatan pertama yang harus kita perhatikan. Catatan kedua, ketika mujizat penyembuhan itu terjadi, yaitu pada hari raya Paskah, hari raya Yahudi yang besar. Tuhan Yesus meskipun tinggal di Galilea, ia berangkat ke Yerusalem untuk turut menghadiri dan merayakan Paskah. Karena di Yerusalem ini ada Bait Allah. Catatan ketiga, ada satu kolam yang terletak di dekat gerbang domba, yaitu Bethesda. Dari bahasa Ibrani dan bahasa Aramaik yang artinya rumah belas kasihan. Gerbang domba itu pada masa Yesus dan sampai sekarang, kalau Anda suka ke Yerusalem dan melihatnya, merupakan gerbang yang dikenal di bahagian utara Yerusalem dan sebelah timur laut halaman Bait Allah. Itu posisinya dari kolam di gerbang domba. Catatan yang keempat, kolam ini dulunya digunakan dalam upacara untuk membasuh kenajisan. Dari Yesaya 22 ayat 11 Anda bisa membacanya. Untuk memudahkan dibangunlah serambi-serambi supaya orang dapat berganti pakaian. Nah, di masa Yesus tempat ini digunakan sebagai tempat penyembuhan yang memiliki
5 serambi beranda atau porch dan lorong-lorong orang sakit. Kategori orang sakit yang ada di kolam Bethesda itu cuma 3 disebutkan, yaitu orang buta. Pada ayat 3 Anda bisa lihat orang buta, blind, bahasa Inggris katakan, timpang, lame of cripple, dan lumpuh, paralyzed. Jadi 3, buta, timpang, dan lumpuh. Diyakini oleh kepercayaan orang Yahudi bahwa seorang malaikat bernama Rafael dari bahasa Ibrani Rafael artinya penyembuh dari Allah, atau Latin katakan medicina Dei, datang menggoncangkan air itu. Daya penyembuhan kolam itu memiliki daya terapeutik yang adikodrati atau supernatural, supra alami. Nah, mari sekarang kita fokus pada percakapan dan kesembuhan yang dilakukan Tuhan Yesus. Di ayat 5 menjelaskan bahwa orang sakit ini menderita kelumpuhan sudah 38 tahun. Kalau kelumpuhannya mulai pada usia 30 tahun, ya, ketika dia bertemu Tuhan Yesus, umurnya sudah 68 tahun, tidak muda lagi. Memprihatinkan lamanya kelumpuhan yang ia derita, 38 tahun. Kelumpuhannya lebih lama daripada umur hidupnya. Memang Tuhan Allah mempunyai catatan berapa lama mereka semua mengalami sakit, dan Allah mengetahui keadaan kekuatan mereka. Saya ulangi, Tuhan Allah mempunyai catatan berapa lama mereka mengalami sakit, dan Allah mengetahui keadaan kekuatan mereka atau kekuatan kita. Kalau Anda baca di Mazmur 56 ayat 8, dikatakan, sengsaraku Engkaulah yang menghitung-hitung. Air mataku Kau taruh ke dalam kirbatmu. Bukankah semuanya telah Kau daftarkan? Jadi Tuhan mempunyai catatan untuk semua orang yang sakit dan berapa lama sakitnya. Yesus mendatangi, mengapproach orang itu dan bertanya. Dengarkan pertanyaan Yesus. Maukah engkau sembuh? Ini pertanyaan aneh. Karena diajukan kepada seorang yang benar-benar sudah begitu lama sakit. Ini bukan orang yang dibayar supaya jadi sakit. Seperti di stadion-stadion penyembuhan ilahi. Bukan. Pertanyaan Yesus itu ternyata ada mempunyai maksud mulia. Yaitu di masa Yesus juga sampai sekarang ada orang-orang yang memang tidak mau disembuhkan karena penderitaan itu. Mereka memanfaatkan untuk mengemis dan dijadikan alasan untuk menutupi kemalasan mereka. Bahkan dengan uang yang diperolehnya dari mengemis dan kemalasan mereka dengan kondisi sakit mereka, ia bisa membeli obat-obat terlarang, berjudi, pokoknya dengan tujuan negatif. Yesus bersedia mendengar
apa yang orang lumpuh itu harapkan dari Yesus. Padahal ia sama sekali tidak tahu. Nah, ini penting. Sama sekali tidak tahu siapa Yesus itu. Mungkin dia sudah dengar-dengar, tapi dia tidak kenal dan tidak tahu siapa ini orang ini. Ia kemudian katakan begini, Tuhan. Nah, menurut saya terjemahan yang lebih tepat adalah Tuan. Dari kata Yunani kurios. Memang kurios itu bisa diterjemahkan juga Tuhan, tetapi dalam konteks ini mestinya Tuan. Bahasa Inggris Sir dipakai. Bahasa Belanda memakai Heer, Here. Tuan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam ini. Tidak ada. Ayat 7. Perhatikan. Orang lumpuh ini bukan tidak punya kemauan baik, yaitu berusaha sekuat tenaga, tetapi dia ini yang memperhatikan. Tidak punya sahabat atau teman baik yang mau menolong dia. Perhatikan apa yang dia katakan pada Yesus. Tidak ada orang yang menurunkan aku ke kolam itu. Tidak ada. Orang itu meratapi nasib sialnya. Karena seringkali saat ia mau masuk atau berusaha untuk masuk, orang lain sudah kedahuluan turun mendahului dia. Kendati pun demikian, ia masih mau tetap berbaring di sisi kolam sambil berharap suatu hari ini pertolongan akan datang kepadaku. Mar, 38 tahun saudara-saudara. Wow, cukup lama sekali itu. Lalu Yesus mengucapkan, bangunlah, angkatlah tilammu. Ini fakta empiris. Bahwa dia bisa bangun dan ia mengangkat tilam. Orang itu harus bertindak sendiri. Dia harus bangun sendiri. Yesus tidak pegang tangannya supaya dia bangun. Dia harus berjalan sendiri. Dia tidak dipapah lagi. Dan dengan ia berusaha sendiri, ia akan menerima kekuatan untuk melakukannya. Belajar mandiri untuk cepat sembuh. Kalau orang seperti saya pernah alami beberapa kali setelah operasi, jangan dimanjakan. Sudah mulai berusaha besoknya, begitu juga pada ibu-ibu yang baru bersalin, mesti pergi ke kamar mandi sendiri, mesti mandi sendiri, mesti jalan sendiri. Walaupun dengan keraguan-raguan, tapi oleh pihak rumah sakit harus mandiri cepat. Jangan memanjakan Anda punya badan. Ini fakta empiris bahwa kesembuhannya sempurna dan secara totalitas. Orang sakit ini disembuhkan Yesus bukan sebagai mangsa pengumpulan dana dan mencari keuntungan uang atau popularitas, bukan. Yesus bukan penyembuh ilahi palsu yang memanipulasi orang yang menderita. Bukan, Yesus tidak begitu. Spiritualitas yang Yesus tunjukkan adalah spiritualitas yang otentik. Karena dilatar belakangi oleh belas kasihan yang mendalam, dan berkali-kali dikatakan dalam Alkitab
bagaimana Yesus jatuh hati, bagaimana Yesus merasa kasihan. Bukan diiming atau dibayang-bayangkan mau dapat uang berapa dari situ. Bukan begitu. Dengan menyembuhkan orang sakit ini, Yesus melawan kebiasaan para ulama Yahudi yang menambahi hukum Taurat tentang hari Sabat melebihi tujuannya semula. Banyak sekali peraturan-peraturan tentang Sabat yang ditambah-tambah begitu. Selain itu, Yesus hendak menunjukkan bahwa Dialah Tuhan atas hari Sabat dan memiliki kuasa untuk membuat perubahan. Adalah Tuhan Allah sendiri yang memerintahkan Yosua dan umat Israel. Anda bisa baca dalam Yosua pasal 6 ayat 15. Mengelilingi kota Yerikho pada hari ke-7, yaitu hari Sabat, sebanyak 7 kali, sehingga rubuhlah tembok benteng kota Yerikho. Bagi orang Yahudi, hari pertama itu di setiap minggu adalah hari Minggu, Yom Rishon, atau angka 1 itu Ehad. Dalam bahasa Arab dikatakan Ahad, hari Ahad, itu hari Minggu. Dan hari terakhirnya adalah hari Sabtu, Yom Sabat, Sheva, atau bahasa Arab Yam Sab. Yam Sab itu kemudian Sabtu, datang kata Sabtu. Ketika orang sakit itu telah disembuhkan, dengan membawa tilamnya ia berjalan. Ia ditegur keras oleh orang-orang Yahudi karena hari itu hari Sabat. Dengan berani ia menjelaskan bahwa orang yang sembuhkan dia menyuruh mengangkat tilamnya. Tapi dia tidak tahu siapa nama yang menyembuhkannya. Nah, ini ceritanya bagus sekali ya. Yesus kemudian berjumpa dengan orang itu di bait Allah. Bukan di tengah jalan. Bukan di kolam lagi. Di bait Allah. Dan berkata, engkau telah sembuh. Jangan berbuat dosa lagi. Supaya padamu jangan terjadi yang lebih buruk. Saya tidak bisa bayangkan apa yang lebih buruk daripada kelumpuhan. Saya sudah tidak bisa bayangkan lagi mungkin tambahan-tambahan penyakit lain dan lain sebagainya. Apakah maksud kata-kata Yesus yang begitu tajam dan keras? Ketika Yesus telah menyembuhkan dia, Yesus belum selesai dengan dia. Sekarang Tuhan Yesus mencurahkan perhatiannya dan menyadarkan orang itu pada kesembuhan jiwa si orang yang sakit tadi. Dan ini dilakukannya juga dengan firman-Nya. Yesus ingatkan, karena telah sembuh, jangan berbuat dosa lagi. Hal ini menyiratkan bahwa penyakit kelumpuhannya itu yang saya andaikan dapat usia 30 tahun disebabkan oleh dosa. Dosa apakah yang dia lakukan ya sehingga ia lumpuh? Saya mengadakan penelitian literatur, ada berbagai pendapat untuk itu. Yang pertama, pendapat pertama, karena pola makannya yang ceroboh, rakus, ingat hanya diri sendiri, orang punya bahagian diambil, sehingga ketika ia sakit, orang pun tidak mau ingat dia. Menyedihkan ya.
Pendapat lain mengatakan karena kecemasan neurotic anxiety, yaitu kecemasan akibat konflik mental dan emosional yang serius dan lama, sehingga mendapat serangan kecemasan, anxiety attack, kolaps langsung, lumpuh. Yang lain berpendapat karena kehidupan seksualnya yang liar, jajan sini, jajan situ, pasangan ganti gonta, sehingga dapat penyakit yang melumpuhkan. Dari penyakit seksual itu naik ke otak dan kemudian lumpuh. Itu keterangan-keterangannya, walaupun di dalam Alkitab tidak dikatakan apa yang menyebabkannya. Pekerjaan-pekerjaan penyembuhan Yesus tidak terjadi di luar lingkaran pengampunan dosa. Perhatikan, pekerjaan penyembuhan Yesus tidak terjadi di luar lingkaran pengampunan dosa. Perjumpaan kedua dengan Yesus adalah kesembuhan jiwanya, moralnya, dosanya. Sejak sudah 38 tahun orang itu sakit dan telah disembuhkan. Sudah 38 tahun ia tidak ke bait Allah. Dan segera sesudah ia sembuh, segera setelah bebannya terangkat, beban penyakitnya, ia pergi ke bait Allah. Mau mengucap syukur kepada Allah bahwa ia ditahirkan dari sakit kelumpuhannya. Tetapi Yesus mau supaya tidak saja tubuhnya yang mengalami kesembuhan, namun yang terutama hubungannya dengan Tuhan diperbaiki melalui pertobatan yang sungguh-sungguh. Yesus mau kalau kita beribadah kepadanya, kepada Allah, atau melalui live streaming kah, atau Zoom kah, mungkin satu waktu ke gereja kah, hubungan dengan Tuhan secara pribadi harus dibereskan supaya kehadirat Allah itu dirasakan. Kalau tidak, ini hanya sebagai ritual, satu adat istiadat atau satu tradisi saja, tidak mempunyai satu impact dalam hidup kita. Walaupun perikop bacaan ini tidak secara langsung menceritakan tentang doa, tetapi ia menyiratkan cara Tuhan menjawab masalah kita. Cara Tuhan menjawab masalah kita. Janet Benson, seorang profesor dari Universitas Copenhagen, Denmark, memberikan informasi tentang spiritualitas di masa COVID-19 ini. Ia menyatakan bahwa intensitas pencarian doa di internet di 75 negara naik berlipat ganda untuk kasus COVID-19 ini. Pencarian doa di Google melambung tinggi dan mengglobal. Ada peningkatan secara sistematis. Itu belum terhitung lagi bagi orang-orang di berbagai negara dan tempat dan kota yang memanjatkan doa spontanitas di tempat-tempat terbuka, outdoors, di lapangan parkir mall, di jalan-jalan, secara ramai-ramai. Dan yang anehnya justru tidak di pekarangan gereja atau di lapangan St. Peter di Vatikan, tidak.
justru di jalan-jalanan, di tempat-tempat mall. Fenomena ini penting kita perhatikan untuk kelangsungan hidup spiritualitas gereja. Dan tidak dilakukan atau dipimpin oleh pendeta. Tidak. Mereka secara spontan saja. Secara spontan. Tidak ada imam atau seorang pastor atau siapapun yang memimpin. Tidak ada. Berhenti di parkir di mall, turun beberapa orang, putar lagu menyanyi, atau ada orang yang berdoa dan semuanya ikut berdoa secara sendiri-sendiri. Nah, saudara-saudara, itu pendapat Profesor Janet Benson dari Denmark. Ada 4 cara Tuhan menjawab doa-doa kita yang saya singkat dengan 4D, D delta. Atau dalam bahasa Inggris dikatakan the 4D. Yang pertama, bagaimana Tuhan menjawab doa kita? Yang pertama, D yang pertama, dijawab langsung. Dijawab langsung. Directly answer. Directly answer. Yesus langsung menjawab masalah orang ini yang lumpuh di pertemuan pertama. Alkitab menceritakan orang-orang yang doanya Tuhan jawab langsung, directly. Saya kasih contoh, antara lain ketika Daud minta petunjuk dari Allah dalam doa ketika ia dikejar-kejar oleh Raja Saul yang iri terhadap dia, ia lari ke kota Kehila, dia akan masuk ke kota itu. Tapi ia berdoa, Tuhan, apakah saya akan masuk di kota itu? Langsung Allah menjawab, jangan masuk. Itu berbahaya untuk kamu. Anda bisa lihat di 1 Samuel 23 ayat 10 sampai 12. Anda baca di sana. Ketika Raja Salomo yang baru dilantik di awal pemerintahannya minta hikmat, apa yang kamu mau saya kasih kepadamu? Tuhan Allah tanya. Dia bilang saya minta hikmat. Langsung Tuhan kasih. Dan Tuhan kasih tambahan. Yaitu kekayaan dan lain sebagainya. Langsung dijawab. Ketika Hakim Simpson, Anda tahu cerita ini kan? Dalam kitab-kitab Hakim pasal 15-16, ya. Ketika ia dicederai matanya sehingga buta. Dia minta kepada Tuhan, berikan saya kekuatan yang terakhir. Dan langsung Tuhan jawab. Dia pegang 2 pilar gedung itu dan dia goyang sedemikian rupa sehingga gedung itu rubuh dan membinasakan orang-orang Filistin yang mentertawakan dia. Dijawab langsung. D yang kedua dijawab berbeda. Differently answer. Dijawab berbeda. Orang lumpuh itu berharap Yesus akan menolongnya untuk masuk ke dalam kolam bila airnya bergoncang. Yesus melakukan secara berbeda. Yesus tidak menolong dia pergi ke kolam. Yesus katakan, berdiri kamu, bangun dan berjalan. Raja Hizkia minta kepada Tuhan melalui Nabi Yesaya, karena Yesaya sudah katakan kepada Nabi Hizkia, kamu sebentar lagi akan mati karena kamu punya penyakit. Kemudian Raja Hizkia meraung-raung, dia bersandar di dinding, menangis, berdoa kepada Tuhan. Dan Tuhan bilang kepada Yesaya, Nabi Yesaya yang sudah keluar, kamu kembali. Katakan kepada Hizkia,
Dia akan sembuh dengan penambahan 15 tahun umur hidup. Berbeda dengan apa yang dia minta. Ketika Raja Yosafat, kayak minggu lalu, kita sudah bicarakan, minta Tuhan menolong dia untuk menghadapi pasukan laskar yang begitu besar dari Bani Moab, Bani Amon, pasukan Meonim. Allah melakukan yang sangat berbeda. Dia mungkin Tuhan Allah kasih petunjuk, dia pikir strategi militer sebegini. Enggak, Tuhan bilang kamu diam-diam aja. Menyanyi-nyanyi aja deh. Entar saya bereskan itu musuh-musuh kamu. Berbeda sekali. Sangat berbeda. Anda lihat? Yang ketiga, D yang ketiga. Ditunda jawabannya. Delayed answer. Delayed. Ditunda jawabannya. Sejak minggu-minggu dan bulan tahun pertama, ketika si lumpuh ini sakit, mungkin pada usia 30 tahun, minggu-minggu pertama, bulan-bulan pertama, mungkin tahun pertama, dia memohon Tuhan sembuhkan dia, ampuni dosanya dan seterusnya. Ternyata ia harus menunggu 38 tahun. Baru Tuhan menjawab doanya. Delayed. Ditunda 38 tahun. Wah, lama sekali. Oh, ada yang lebih lama. Tuhan menunda 70 tahun permohonan bangsa Yehuda yang ditawan di Babel supaya dapat kembali ke Israel. Anda baca di Yeremia 29, 70 tahun kamu di sana dulu, baru kembali nanti. Tuhan menunda permintaan Marta dan Maria ketika saudara mereka Lazarus sakit. Lazarus mati. 4 hari sudah di makam, baru Tuhan menjawab dengan membangkitkan Lazarus. Dalam Yohanes pasal 11 Anda bisa baca. Tuhan menunda 25 tahun janji Tuhan kepada Abraham dan Sarah, baru melahirkan Ishak. Anda lihat? Oh, ada banyak contoh lagi saya bisa memberikan pada saudara, tapi itu beberapa saja. D yang keempat, ditolak jawabannya. Denied, ditolak jawabannya. Kalau kasus orang lumpuh ini, Tuhan Yesus menolak permintaannya untuk sembuh semata-mata tubuhnya, tapi Yesus lakukan secara totalitas, personalitas. Yesus tolak hanya kalau cuma kesembuhan fisik. Batinnya juga harus dibereskan. Tuhan Allah tidak menjawab permintaan Musa. Padahal Tuhan Allah sudah berjanji di awal sebelum Musa terima tugasnya untuk bawa bangsa Israel keluar dari Mesir. Engkau akan memimpin mereka sampai ke tanah perjanjian. Itu. Ini yang Anda mesti tahu. Tuhan berubah pikiran. He changed his mind. Tuhan berubah pikiran. Tuhan katakan pada Musa, tidak, kamu tidak masuk. Kenapa tidak? Saya tidak membahas tentang Musa, tetapi saya cuma kasih cerita singkat. Karena engkau telah menista saya. Engkau tidak percaya. Engkau tidak masuk. Musa minta kalau boleh saya masuk. Enggak.
Kamu cuma lihat dari jauh saja, itu tanah perjanjian. Dia lihat aja dengan kamu punya mata. Kasih puas-puas tuh mata. Mar tidak masuk. Ditolak jawabannya. Tuhan tidak menjawab permintaan Daud dan Batsheba supaya menyelamatkan anak mereka, menghidupkan. Tidak, anaknya mati. Tuhan tidak penuhi. Tuhan tidak memenuhi permohonan Nabi Habakuk agar bangsa Israel bebas dari Babel. Tidak, 70 tahun dulu. Tuhan Allah pun tidak menolak doa Nabi Yeremia agar Yerusalem tidak dihancurkan. Tuhan kasih hancur melalui Babel. Ini singa yang sedang tidur, Tuhan kasih bangun. Bangun ini, masuk di kita punya negeri. Dan mereka masuk di Yehuda. Lalu mereka porandakan, hancur Yerusalem. Tuhan menolak doa Nabi Yeremia. Tuhan menolak doa 12 murid supaya api turun dari langit membinasakan kota. Tuhan bilang tidak. Tidak boleh, ini doa api ini. Tidak, Tuhan menolak doa semacam ini. Rasul Paulus yang sangat beken juga memiliki doa yang tidak dijawab oleh Tuhan. Sudah 3 kali dia memohon dengan kesungguhan hatinya, dari hati yang terdalam. Kalau boleh duri itu keluar dari daging saya, tubuh saya. Tuhan bilang tidak. Kamu mesti terima itu. Dan Allah pun tidak menjawab Yesus di Taman Getsemani, kalau boleh cawan ini lalu daripadaku. Tuhan tidak jawab. Tuhan tolak. Denied. Anda sekarang ada di posisi mana dari 4 macam jawaban dari Tuhan? Ada di mana, saudara? Saya percaya 4 macam doa ini saudara sudah alami. Ada yang Tuhan jawab langsung kepada Anda, ada yang Tuhan jawab berbeda, ada yang Tuhan tunda, dan ada yang Tuhan tolak. Tuhan tidak penuhi jawaban Anda. Ingat selalu, ada maksud Tuhan di balik setiap jawabannya. Dari 4 jawaban ini ada maksud Tuhan di balik itu. Tuhan Yesus mengajarkan bahwa jika 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Allah di sorga. Tuhan Allah selalu menjawab, termasuk menolak jawaban, itu jawaban juga. Saya membaca tulisan dari seorang teolog yang beken, C.S. Lewis. Beberapa bukunya sudah diterjemahkan, bahkan dibuat film. Menyatakan bahwa C.S. Lewis katakan begini, jenis iman yang berani yang diminta Yesus. Yesus tidak mau iman yang penakut, ragu-ragu, bimbang. Tidak. Jenis iman yang berani yang diminta Yesus muncul hanya ketika orang yang berdoa melakukannya sebagai rekan kerja Allah. Dia mesti bekerja dengan Tuhan Allah. Jangan sendirian, Tuhan Allah lakukan, mesti bekerja. Ada banyak contoh dalam Alkitab. Saya ingat ada satu film yang katakan, judulnya adalah You Meet God Halfway. Anda bertemu dengan Tuhan di tengah jalan. Ada kita punya
peranan yang harus kita buat, dan nanti Tuhan buat ketemu di tengah jalan, terjawab doa kita. Tergantung dari apa yang dibutuhkan untuk melakukan pekerjaan bersama. Anda mesti percaya kepada Tuhan di masa yang sulit ini. Dalam konteks ini, dengan iman yang berani, kita sama-sama minta kepada Tuhan mengakhiri masa pandemi COVID-19. Jangan mengatakan terserah aja Tuhan, terserah mau ya 10 tahun, mau 20 tahun. Tidak, Anda mesti punya iman yang berani untuk mengatakan Tuhan tuntaskan ini. Tuntaskan keadaan dunia ini. Minta dengan sungguh-sungguh. Sambil ini ada kewajiban kita patuh pada petunjuk-petunjuk yang sudah dicanangkan, ditampilkan di televisi oleh pemerintah. Roh Kudus akan menolong kita. Anda tahu toh ungkapan ora et labora. Saya diciptakan oleh teman saya ini dari Manado. Beberapa tahun yang lalu dia cerita pada saya, ada seorang kepala desa, saya nggak tahu ini bagaimana menerjemahkan kuntua, kepala desa mungkin ya. Dia mengumpulkan rakyatnya di desa itu dan memberikan pengarahan, memberikan petunjuk-petunjuk, memberikan wejangan. Wah, cukup lama. Dia memberikan mungkin 45 menit. Hebat ini orang ini. Dan di akhir pidatonya, sambutannya, dia katakan begini. Pada akhirnya, saya mau katakan kepada saudara-saudara, ora et labora, yang artinya jagalah kebersihan. Ada lihat? Saya bilang sama teman saya, kenapa ini kuntua ini bisa mengatakan ora et labora itu jagalah kebersihan? Itu karena ora et labora itu berdoa dan bekerja. Oh begini, dia bilang sama saya. Kalau dia pergi ke kantor bapak pendetanya, itu tertulis di atas ora et labora. Di sebelah kantor bapak pendeta itu WC, jagalah kebersihan. Jadi dia mengasosiasikan bahwa ora et labora itu adalah jaga kebersihan. Padahal ora et labora itu Anda berdoa dan Anda bekerja, Anda ketemu dengan Tuhan di tengah jalan. Naikkan semangat saudara. Berani menyatakan pikiran dan isi hati saudara kepada Tuhan. Jangan ragu-ragu, jangan bimbang. Jangan pasrah yang buta. Ya mana-mana Jo. Apa ada jadi, tak jadi ya sudah. Tidak. Anda minta kepada Tuhan, kami minta begini. Nanti tunggu jawabannya. Dan Anda mesti percaya bahwa apa yang dijawab Tuhan itu seperti kepada orang lumpuh ini adalah baik adanya. Tuhan memberkati saudara. Amin. Saudara-saudara, kita mempunyai seorang sahabat yang sejati, kawan yang sejati, yang rela mengetahui kelemahan kita, prihatin dengan keadaan kita, betul-betul prihatin, bukan penyembuh-penyembuh ilahi yang tidak prihatin. Dia hanya concern pada Anda punya dompet saja. Ini prihatin. Dan diminta kita pasrah dalam doa kepadanya. What a friend we have in Jesus. Yesuslah kawan sejati bagi kita yang lemah. Mari kita mulai nyanyikan ini.
Yesus kawan yang sejati, bagi kita yang lemah, tiap hal boleh dibawa dalam doa padanya. Oh, betapa kita susah dan percuma berlelah bila kurang pasrah diri dalam doa padanya. What a friend we have in Jesus, all our sins and griefs to bear. What a privilege to carry everything to God in prayer. Oh, what peace we often forfeit. Oh, what needless pain we bear. All because we do not carry everything to God in prayer. Every trials and temptations, is there trouble anywhere? We should never be discouraged. Take it to the Lord in prayer. Can we find a friend so faithful, who will all our sorrows share? Jesus knows our every weakness. Take it to the Lord in prayer. Marilah kita mengikrarkan pengakuan iman percaya kita. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Saudara-saudara yang kekasih, kita akan menaikkan doa, dan saya memberi kesempatan kepada saudara untuk berdoa pribadi secara singkat.
minta secara spesifik apa yang menjadi pergumulan saudara, permintaan saudara, dan berani untuk menyatakan itu kepada Tuhan. Berani. Bapa di surga, pada petang malam hari ini kami sudah menyelesaikan 3 minggu berturut-turut khotbah serial dengan tema percayalah kepada Allah di masa yang sulit. Ya Roh Kudus, pada hari Pentakosta yang kami rayakan, berbicaralah lebih lanjut kepada kami sekalian, baik yang memberitakan maupun yang mendengar pemberitaan firman. Berbicara lebih dalam, agar firman itu hidup di dalam kehidupan kami. Bukan hanya sekedar enak di telinga atau sekedar mengagumi firman, tapi mendarah daging dengan hidup spiritualitas kami. Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan, karena Engkau selalu berkenan menjawab doa-doa kami dengan 4 macam tadi. Dan sekarang kami ingin menaikkan doa-doa pribadi kami. Dengan berani kami menyatakan doa kami, sementara kami menyerahkan dengan iman jawaban pada Tuhan. Dengarkan Tuhan, dengarkan. Kepada mereka semua yang sakit di rumah-rumah maupun di rumah-rumah sakit, Tuhan kunjungi mereka, dan melalui perawatan rumah sakit, Tuhan takhirkan penyakit mereka. Hiburkanlah keluarga yang berduka atas kemeninggalan kekasih mereka, agar mereka hubungannya dipererat satu dengan yang lain, dengan hidup dalam keprihatinan. Kami berdoa pula Tuhan, dengan pengembangan kehidupan sosial yang sekarang ini sudah lebih bebas, walaupun terikat pada ketentuan, Tuhan turut bekerja agar aktivitas yang mulai pada hal-hal yang berjalan normal, kiranya Tuhan tolong agar kami tidak kebablasan, ceroboh, sehingga pandemik ini bukannya semakin menyusut, malah berkembang lebih dahsyat. Tuhan tolong kami untuk mengerti situasi yang semacam ini sekarang. Berikan hikmat kepada pemerintah kami, lindungi Bapak Presiden kami. Kami tahu beliau sangat bekerja keras dan prihatin dengan keadaan rakyat. Tuhan tolong dia, Tuhan. Sebagai pemimpin, ia juga tentu menghadapi banyak sekali pandangan-pandangan yang berbeda. Berikan ia kemampuan untuk menghadapi perbedaan-perbedaan semacam itu, dan mengkaji kembali kebijakan-kebijakan yang lebih efektif. Berkatilah gereja-gereja di seluruh dunia, gereja-gereja di Indonesia, GPIB secara khusus. Berikan hikmat, ketabahan, kegairahan melayani kepada semua pendeta-pendeta GPIB dengan para penatua dan diakennya dan pelkat-pelkat
perlahan-lahan memikirkan strategi apa yang harus dihadapi dalam pelayanan yang efektif, dan tujuan yang mulia adalah Tuhan tetap dijunjung dan dimuliakan. Berikan hikmat kepada Bapak Pendeta kami, Pendeta Alexius Letlora, Pendeta Hilda, Pendeta Leo, agar mereka bekerja secara sinergik dengan para penatua diaken dan kantor untuk menjalankan tugas-tugas walaupun secara Zoom ataupun cara elektronik. Tapi Tuhan tolong mereka. Inilah doa kami kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan atas kehadiran selama kebaktian-kebaktian ini dari para pianis, organis, para song leaders, para majelis yang bertugas. Berkati mereka Tuhan. Kami memohon ini semua dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Sebelum kita masuk dalam ajakan persembahan, kami mohon perhatiannya. Sesuai pemberitahuan Majelis Sinode GPIB tentang tugas Satgas COVID-19 dan ajakan kepada jemaat GPIB untuk turut menopang karya layan bersama untuk membantu orang yang terpapar atau masyarakat yang terdampak akibat resesi ekonomi. Bersama ini, Majelis Jemaat GPIB Philadelphia mengajak warga jemaat untuk memberikan persembahan khusus dampak COVID-19. Bagi jemaat yang ingin memberikan donasi melalui dompet digital Lingaja dengan kris code pembangunan atau melalui transfer bank ke rekening GPIB Philadelphia, mohon memberitahu kepada kantor gereja tentang jenis persembahan yang ditransfer melalui bank. Penyaluran persembahan khusus dampak COVID-19 ini dikoordinasikan oleh bidang Pelkes GPIB Jemaat Philadelphia. Kris code link aja Aksi 2000 Philadelphia akan diperuntukkan sebagai persembahan kolekte. Marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Rasul Paulus ajarkan, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara.
Mari berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, karena kami dapat menyaksikan kemurahan-Mu dan menikmatinya. Engkaulah ya Tuhan yang memberikan kami kesempatan dan kemungkinan mempersembahkan persembahan persepuluhan, persembahan syukur dan khusus, persembahan nasar kami untuk kemuliaan-Mu dan penyelenggaraan gereja-Mu. Demi Kristus, amin. Mohon perhatian untuk warta jemaat hari ini. Berita duka cita. Telah meninggal dunia pada tanggal 29 Mei 2020 Maela Mirari Palamba, anak dari keluarga Andreas Palamba dan cucu penatua Yakob Palamba, sektor pelayanan 4, dan telah dimakamkan pada tanggal 30 Mei 2020 di TPU Tanah Kusir. Majelis dan warga gereja menyatakan turut berduka cita. Kiranya Tuhan Yesus Kristus memberi kekuatan serta penghiburan kepada keluarga yang ditinggalkan. Ibadah keluarga. Ibadah keluarga akan diadakan pada hari Rabu tanggal 3 Juni 2020 jam 19.00 WIB dan akan dilayani oleh Pendeta Leonard Hutapea dengan presbiter bertugas Penatua Freddy Sumolang. Ibadah hari Minggu 7 Juni 2020 jam 9 WIB akan dilayani oleh Pendeta Alexius Letlora dengan presbiter bertugas Diaken Reginald Ferdinandus. Jam 17.00 WIB akan dilayani oleh Pendeta JJ Tomalueng dan presbiter bertugas Penatua Sugeng Setianto. Kelas Alkitab Malam. Kelas Alkitab Malam akan dimulai kembali pada hari Senin 8 Juni 2020 jam 19.30 sampai 21.00 WIB. Pembina Pendeta Alexius Letlora. Bagi warga jemaat yang berminat mengikuti kelas Alkitab Malam agar dapat menghubungi sekretariat gereja untuk mendapatkan materi dan Zoom ID. Khotbah serial berikutnya akan dilaksanakan pada bulan Juli 2020 dalam ibadah hari Minggu. Demikian warta jemaat. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat Hari Minggu Pentakosta. Saudara-saudara yang dikasihi Kristus, ia seorang pendeta muda dan teolog brilian, memiliki komitmen yang teguh. Ia bernama Dietrich Bonhoeffer. Menulis banyak buku bermutu, teologia dan spiritualitas. Ia melawan pemerintah Nazi secara progresif. Tahun 1943 ditangkap dan 2 tahun kemudian dihukum gantung. Saya mengutip renungan singkatnya. Ia katakan begini: doa merupakan detak jantung dari hubungan kita dengan Allah dan dinamika kepedulian kita kepada orang lain. Doa membutuhkan spontanitas, tetapi juga kedisiplinan yang terus-menerus. Demikian nasihat Dietrich Bonhoeffer.
Mari kita akhiri ibadah ini dengan nyanyian indahnya saat yang teduh menghadap tahta Tuhan. Ku naikkan doa padanya sehingga hatiku lega. Kita nyanyikan. Indahnya saat yang teduh menghadap tahta Bapa-Ku, ku naikkan doa padanya sehingga hatiku lega. Di waktu bimbang dan gentar, jiwaku aman dan segar. Ku bebas dari seteruk di dalam saat yang teduh. Indahnya saat yang teduh dengan bahagia penuh, betapa rindu hatiku kepada saat doaku bersama orang yang kudus. Ku cari wajah penebus dengan gembira dan teguh. Ku nanti saat yang teduh. Angkatlah hati dan arahkan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.